Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share sebuah plugin, yaitu plugin Membership Registration ya. Jadi plugin ini adalah pembaruan dari plugin sebelumnya, di mana untuk saat ini versi terakhirnya adalah 2.0.1 ya. Jadi versi 2 yang sudah mengalami perbaikan sebanyak satu kali ya. Nah, oke, lanjut aja atau langsung aja kita coba pluginnya atau kita download. Nah, download pluginnya ada di GitHub saya di Derajat Hasan, Membership Registration. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi, lalu masuk ke bagian release ya. Terus pilih yang zip ya. Oke, setelah itu kita coba ekstrak, buka filenya. Lalu klik ini terus ekstrak ya, masukkan ke htdoc teman-teman. Di sini htdoc saya ada di app, nanti teman-teman sesuaikan aja di mana htdoc-nya. Masuk ke master. Oke, kita ekstrak di sini ya. Setelah berhasil diekstrak, kita harus mengaktifkannya di modul sistem, menu plugin. Kita cari member self registration, kita aktifkan ya. Nanti kita masuk ke membership, kita cari di daftar online. Baik, pada menu ini itu berbeda dengan versi sebelumnya, di mana di sini kita akan membuat form pendaftaran sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, pertama kita harus buat dulu ya, atau nanti teman-teman juga bisa saling sharing form ya. Jadi format form atau template form nanti teman-teman bisa sharing di menu ini. Tapi nanti saya buatkan dulu. Baik, saya contohkan di sini kita buat ya. Ada beberapa peringatan di sini karena mungkin akan ada di fitur berikutnya. Jadi ini adalah sebuah peringatan bahwa ketika kita sudah berhasil membuat form pendaftaran, kita tidak bisa mengeditnya kembali ya. Jadi ini harus diteliti dengan baik ya, bagaimana detail isinya dan lain-lain. Nah, pertama kita harus membuat namanya dulu. Jadi nama di sini adalah digunakan untuk pet yang akan aktif. Kita isi dulu namanya, di mana nanti namanya itu digunakan untuk pet yang ini, yang di atas ini ya. Nah, contoh di sini kita tulis misalkan daftar mandiri ya. Nah, judul formulirnya misalkan judul formulir itu yang nanti akan muncul di sini teman-teman, di mana yang jadi seperti ini ya. Ya, kalau yang tadi nama untuk di atas judul form ini. Nah, contoh di sini misal saya beri nama formulir pendaftaran mandiri. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa kalimat yang menyatakan petunjuk atau agreement atau apapun itu yang berkaitan dengan langkah-langkah selanjutnya ketika setelah berhasil registrasi ya. Misalkan setelah Anda mengisi form di atas ya, jadi tulisan ini tuh bisa ditaruh di atas atau di bawah. Setelah Anda berhasil mengisi form di atas, maka Anda wajib menyetujui persyaratan di bawah berikut. Misalkan saya masukkan kata kunci satu misalkan tidak boleh terlambat mengembalikan buku. Dua, denda tiap keterlambatan sebesar 2.000 misalkan, dan lain-lain. Dah, terus kita posisikan dia di bawah. Jadi
di bawah itu dengan artinya dia akan menjadi term of service ya, atau TOS. Baik, berikutnya adalah ruasnya ya. Jadi pada versi sebelumnya itu banyak sekali request terkait, Mas bisa nggak ditambahin ini, Mas bisa nggak misalkan namanya ini diganti name, namanya apa, label ini diganti ini gitu ya. Tapi intinya dia tuh masuk ke data ini gitu. Ya jadi karena terlalu saking banyaknya permintaan itu, maka saya akan buatkan ruas seperti ini. Jadi teman-teman yang akan menyesuaikan gitu. Misalkan di sini saya masukkan name ya. Name ini saya padankan atau saya masukkan dia sebagai member ID. Lalu ada juga namanya mandatory atau kewajiban ya. Wajib diisi enggak gitu ya. Nah, di sini ada dua, wajib isi dan opsional. Baik, kita lanjut aja misalkan tambah selanjutnya. Baik, lalu ada nama ya. Kita masukkan dia sebagai member name. Lalu jenis kelamin ya. Jenis kelamin by default di sini hanya dua, laki-laki dan wanita ya. Pria dan wanita, sorry. Selanjutnya ada tanggal lahir ya. Tanggal lahir ya. Di sini kita masukkan dia ke birthdate. Jadi yang ada di sini itu adalah kolom yang ada di member ya, kolom yang ada di tabel member. Oke, selanjutnya kita masukkan apa nih? Setelah birthdate dia ada member type ID. Nah, member type ID itu biasanya tipe anggota. Nah, teman-teman bisa sesuaikan urutannya ya, terserah teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya setelah member type ID ada yang namanya member address atau alamat ya. Kita masukkan alamat. Selanjutnya ada member address, ada email ya, gitu email. Email di sini. Misalkan email tidak wajib diisi ya. Kita kasih opsional misalkan. Kita tambah lagi di sini ruas lainnya ya. Misalkan setelah email ada apa lagi nih teman-teman? Ada member image ya atau cover. Kita ganti menjadi foto profil ya. Setelah itu ada lagi diikuti dengan member image, diikuti dengan member phone atau nomor HP. Selanjutnya ada member, setelah member phone ada password ya atau kata sandi atau password. Kita minta kata sandi password ya. Baik, setelah teman-teman yakin dengan hal ini, teman-teman bisa mengklik save ya di sini. Nah, ketika diklik save, teman-teman itu bisa memastikan apakah ini sudah layak atau belum dengan menggunakan pratinjau. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Dan pada foto profil akan muncul seperti ini. Nah, ini kita harus setting dulu ya, biar kita aware sama beberapa peringatannya. Oke, setelah itu kita aktifkan. Udah, kita masuk ke pengaturan form. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Unggah foto profil, ya. Jadi unggah foto profil ini sebenarnya adalah fitur yang opsional dan sebenarnya tidak disarankan. Tapi karena memang antusias teman-teman pengguna Slim itu banyak yang menginginkan, jadi saya masukkan. Tapi dengan peringatan seperti yang ada di layar teman-teman ini ya. Nanti teman-teman bisa renungkan apakah mau menggunakannya atau tidak. Kita klik OK. Lalu menggunakan captcha atau tidak, jadi captcha ya. Captcha itu kayak ya itu loh, saya bukan robot gitu ya. Saya menggunakan ya enable ya. Terus apakah menggunakan persetujuan ya? Karena tadi kita sudah membuat persetujuan, maka kita klik yes di sini. Nah, setelah itu pesan yang disampaikan setelah registrasi, maka misalkan kita tulis saja misalnya selamat Anda telah menjadi anggota kami. Segera ke perpustakaan guna mengaktifkan data keanggotaan Anda. Sorry, nggak usah pakai data keanggotaan Anda. Terus kita save ya, terus kita
buat form depak. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa saya isi di sini 1 2 3 4 5 6. Misal nama saya, kelamin saya, tanggal lahir. Jadi tanggal lahir di sini tuh berbeda-beda ya setiap browser ya. Jadi ada beberapa format. Misal format luar negeri itu kan diikuti dengan bulan. Misal 05 tanggal 20 1985 misal ya. Nah, kalau kita kan biasa dengan tanggal, bulan, tahun ya. Tapi ini tergantung dari browser teman-teman. Jadi diperhatikan aja formatnya ya. Jadi M itu artinya month atau bulan, D itu day atau hari, year itu berarti tahun ya. Tahun 2000, saya tahun 2000, hari ke-18, bulan ke-5. Oke. Pilih anggota, misalkan standar ya itu disesuaikan di member type, lalu diikuti dengan alamat Jalan Surya, misal. Terus kita masukkan saya @mail.com misal. Jadi harus ada @ ya, terus diikuti dengan domainnya, terus foto profil, misal pakai foto profil saya ya. Pastikan ukurannya tidak lebih dari 2 mega ya. Nomor HP misal 123. Ini misalkan terus passwordnya 123 lalu di sini sudah ada ya nih dan lain-lain gitu. Asal dia setuju. Kalau dia belum setuju dia nggak akan bisa klik ya. Kita klik dulu di sini lalu kita I am not a robot ya, misalkan dipilih. A few moments later. Oke, setelah sekian lama akhirnya bisa, lalu kita klik daftar. Oke, muncul pesannya ya, selamat bla 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 bla, klik OK ya. Terus kita masuk ke member online. Nah, kita bisa lihat nih data-datanya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa menghapusnya, kita bisa menyetujuinya ya, seperti itu. Kita misal setujui ya, anaknya datang ke perpus. Ah, saya mau aktifasi Bu, ini. Oke, aktifkan. Misalkan ada, oh namanya tadi saya salah gitu, oh bisa diganti, misal namanya tambahin derajat Hasan gitu ya. Terus kita setujui. Nah, datanya hilang ya, karena apa? Dia langsung masuk ke sini. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk login ke member area, apakah bisa ya? Misalkan tadi 123, saya kita captcha-nya aktifkan. Mobil ya, semoga aja bener. Oke, langsung login. Oh, Violet. Tadi maksudnya apa ya? 123 kalau nggak salah ya. Kurang lebih. Oh, ininya salah, username-nya salah, Ya, saya ini. Ya, 123, kita klik password, kita cari bicycle. Ya, oke, berhasil ya teman-teman. Nah, ini adalah video. Ini adalah um, member self registration versi 2 ya. Ya, semoga teman-teman bisa ya mengembangkan fitur apa plugin ini, bisa explore lagi ya plugin ini, dan juga teman-teman juga bisa saling berbagi form ya. Caranya adalah seperti ini, daftar online ya, terus masuk daftar skema, teman-teman bisa ekspor ya, nanti dia bentuknya JSON ya, seperti ini, seperti itu. Misalkan kalau saya hapus gini, terus saya impor lagi ya, misalkan pakai yang ini nih ya, ini ya tadi ya, terus kita save lagi, boom, nah jadi itu kan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk berbagi form ya, seperti itu. Baik, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.